Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kalisenda Devina Aulia Maharani. Saya dari program Studi Manajemen Sumber Daya Akuati angkatan 2019. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai acara Terumbu Karang. Selamat menyaksikan. Terumbu karang merupakan kumpulan dari karang yang membentuk hamparan koloni luas dan menjadi ekosistem khas yang dimiliki laut tropis. Fungsi utama terumbu karang adalah sebagai tempat tinggal, tempat memijah, daerah asuhan biota laut, tempat perlindungan biota-biota langka, dan sebagai plasma nutfah. Terumbu karang berperan sebagai penahan abrasi pantai, keanekaragaman hayati, penyedia lahan dan budidaya hasil laut, serta tempat berlangsungnya siklus biologi, kimia, dan fisika secara global. Memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Konservasi terumbu karang berguna untuk melindungi, merehabilitasi, dan memanfaatkan terumbu karang secara berkelanjutan. Alat dan bahan yang digunakan pada acara terumbu karang yaitu rometer sebagai alat untuk mengukur panjang transek, alat dasar underwater, snorkel, masker, dan fins yang digunakan untuk membantu menyelam, GPS sebagai alat untuk menentukan titik koordinat pengamatan, selanjutnya spidol waterproof yang digunakan untuk menulis di underwater paper, pH meter yang berguna untuk mengukur derajat keasaman perairan, kamera underwater yang berguna untuk mengambil gambar di dalam air, lalu termometer sebagai pengukur suhu udara dan suhu air, refraktometer sebagai alat untuk mengukur kadar salinitas di perairan, deep meter console yang berguna untuk membantu mengetahui kedalaman, botol 600 ml untuk menampung sampel air, lembar identifikasi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi di lokasi pengamatan, underwater paper sebagai media tempat menulis dan mencatat hasil pengamatan dengan sifat tahan air, dan yang terakhir yaitu clipboard yang berguna untuk membantu mencatat data. Cara kerja menggunakan 3 metode yaitu PIT, LIT, dan UPT. Metode PIT merupakan metode yang dikembangkan untuk memantau kondisi karang hidup dan biota pendukung lainnya di suatu lokasi terumbu karang dengan cara yang mudah dan waktu yang cepat. Penyelam diharuskan menggunakan set scuba yang terdiri dari masker, fins, dan snorkel. Kemudian melakukan pencatatan titik koordinat dari lokasi pemasangan transek sesuai dengan GPS. Dilakukan pemasangan transek sepanjang 20 meter sejajar dengan garis pantai. Lalu dilakukan pengambilan data menggunakan pena waterproof, clipboard, kertas underwater, dan kamera underwater. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati karang yang dilalui transek setiap 50 cm dan setiap 50 cm tersebut dicatat hasilnya serta didokumentasikan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan data pada jarak 100 cm, 150 cm, dan seterusnya hingga jarak 20 meter. Cara kerja menggunakan metode LIT merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi tutupan karang dan tutupan komunitas bentos yang hidup bersama karang. Langkah pertama yaitu memasang transek sepanjang 20 meter dengan sejajar garis pantai, lalu mengamati jenis karang yang ada di sepanjang garis transek. Hasil yang didapat dicatat dan didokumentasikan. Metode ini mengambil data sepanjang transek yang kita lalui, berbeda dengan metode PIT yang harus setiap 50 cm. Langkah yang terakhir yaitu mengukur suhu air dan suhu udara, serta mengambil sampel air untuk diukur pH dan salinitas di laboratorium. Cara kerja yang selanjutnya yaitu menggunakan metode UPT. Metode UPT merupakan metode yang memanfaatkan perkembangan teknologi ke era digital ataupun perangkat lunak seperti komputer.
Cara kerja yang pertama yaitu memasang transek sepanjang 20 meter sejajar dengan garis pantai. Kemudian dilanjutkan dengan memasang frame pada terumbu karang yang akan diamati. Setelah itu, karang tersebut didokumentasikan menggunakan kamera underwater. Dalam pengambilan foto plot pada nomor ganjil diambil dari bagian sebelah kiri transek dan nomor genap pada sebelah kanan transek. Pengambilan foto dilakukan dengan posisi tegak lurus dari transek dan diusahakan seluruh foto masuk ke dalam frame foto dan dicatat hasilnya. Langkah yang terakhir yaitu mengukur suhu air dan suhu udara serta mengambil sampel air untuk diukur pH dan salinitasnya di laboratorium. Berikut adalah contoh pengambilan foto UPT.